Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberi kesehatan sampai hari ini. Yang saya hormati Bapak Nur Kabib selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Syariah dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 13 akan menyampaikan materi mengenai pengungkapan laporan keuangan. Adapun anggota kelompok kami yakni Safira Wahyuwardani dengan NIM 082 dan Diva Nur Maulana dengan NIM terakhir 107. Di sini terdapat outline yang pertama, definisi laporan keuangan syariah, sejarah laporan keuangan syariah, tujuan pelaporan keuangan, landasan pengungkapan laporan keuangan syariah, pihak-pihak yang berkepentingan, jenis-jenis pengungkapan dalam laporan keuangan syariah, perbedaan pelaporan keuangan syariah dan konvensional, dan yang terakhir, tantangan dalam pelaporan keuangan syariah. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Mas Diva Nur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Safira. Di sini saya akan jelaskan definisi. Menurut Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 1, pengungkapan laporan keuangan adalah penyajian informasi keuangan yang relevan yang tidak termasuk dalam pengakuan atau pengukuran diri neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau laporan ekuitas. Pengungkapan ini dimaksud untuk melengkapi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan formal agar memberikan gambaran yang lebih lengkap dan wajar tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas. Pengungkapan merupakan mekanisme penting bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait kinerja perusahaan. Laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan suatu instansi guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan kriteria syariah. Laporan keuangan syariah harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Sejarah laporan keuangan syariah. Cara menyajikan laporan keuangan syariah terdapat pada PSAK 101 yang pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Pada 27 Juni 2007, PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59. Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Kemudian pada tahun 2013, kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh DSAK IAI ini digantikan kewenangan kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823 B-DPN-IAI-11-2013. Oleh karena itu, seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS IAI). Tujuan: menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. 2. Membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi prospek arus kas masa depan entitas. Ketiga, menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dan keempat, memberikan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pengguna laporan seperti kebijakan akuntansi yang digunakan. Landasan pengungkapan laporan keuangan syariah. Prinsip syariah memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. SAKS atau Standar Akuntansi Keuangan Syariah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK khususnya bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI sebagai acuan dan implementasi prinsip syariah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan ada dua. Yang pertama pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal di sini terdapat pihak manajemen. Pihak manajemen menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan strategis, perencanaan keuangan, evaluasi kinerja, dan pengawasan kegiatan perusahaan. Yang kedua ada pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dan pihak eksternal terdapat investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi potensi keuntungan, risiko investasi, dan pertumbuhan bisnis. Dan yang kedua ada kreditor. Kreditor menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk melunasi utang sebelum memberikan pinjaman. Dan yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, regulasi, dan pemantauan kondisi ekonomi. Kemudian ada jenis-jenis pengungkapan dalam laporan keuangan syariah. Yang pertama ada pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Pengungkapan ini diwajibkan oleh standar akuntansi syariah dan regulator yang berisi pertama, laporan keuangan dasar mengenai neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan kedua, informasi tentang akad yang digunakan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dan ketiga, informasi kepatuhan syariah. Yang keempat, informasi zakat, infak, dan sedekah. Dan yang selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan Qardahul Hasan. Dan yang terakhir, laporan distribusi keuntungan atau nisbah kepada nasabah. Yang kedua ada pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan ini tidak diwajibkan namun dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang berisi pertama informasi tanggung jawab sosial atau CSR berbasis syariah. Yang kedua laporan keberlanjutan atau sustainability report yang berlandaskan maqasid syariah. Yang ketiga penjelasan tambahan tentang manajemen risiko syariah. Yang keempat, penjelasan praktik tata kelola syariah atau syariah governance. Dan yang terakhir, informasi tentang kepuasan dan perlindungan nasabah. Selanjutnya, mengenai perbedaan pelaporan keuangan konvensional dan syariah. Yang pertama, konvensional terdapat neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang laporan keuangan syariah terdapat neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terkait, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, selanjutnya laporan dan penggunaan dana kebaikan, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan konvensional dan syariah, terutama pada laporan dana zakat. Di sini terdapat tantangan dalam pelaporan keuangan syariah. Yang pertama, interpretasi prinsip syariah yang beragam. Yang kedua, kurangnya standar pengungkapan yang spesifik untuk beberapa transaksi syariah. Yang ketiga, kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang produk dan akad syariah. Dan yang keempat, keseimbangan antara pengungkapan yang relevan dan tidak membebani entitas. Dan yang terakhir, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pengguna laporan keuangan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pengungkapan pelaporan keuangan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materi kali ini. Pengungkapan dalam laporan keuangan syariah adalah elemen krusial yang melampaui sekedar penyajian angka finansial, mencakup rincian kebijakan akuntansi syariah, informasi spesifik terkait akad, transaksi dengan pihak berelasi, hingga aspek non-keuangan seperti kepatuhan syariah yang diawasi oleh DPS dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pengungkapan yang komprehensif dan transparan membangun kepercayaan pemangku kepentingan seperti memastikan akuntabilitas dan membedakan entitas syariah melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Meskipun tantangan interpretasi dan standarisasi masih perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan daya banding laporan keuangan syariah secara global. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.